Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas ini loh, kesalahan fatal saat gagal bayar di Kredivo. Mau tahu? Biar Anda tercerahkan. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua, ketemu kembali ya dengan channel ini ya, yang tetap memotivasi kalian semua, membersamai kalian semua dalam situasi kalian kebingungan saat gagal bayar. Jadi semua pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Kali ini saya akan membawakan salah satu materi daging ya, materi daging ini. Untuk kalian semua bisa memahami apa itu kesalahan fatal saat kalian gagal bayar di Kredivo. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal, sebenarnya tidak kalian sadari. Tapi ini sangat berpengaruh ke depannya ketika kalian gagal bayar di Kredivo. Ini akan terus-menerus akan bermasalah ke depannya, makin bermasalah kalau Anda sudah memulai dengan masalah yang kecil ini. Memang tidak disadari, kecil memang masalahnya, tapi dampaknya begitu besar. Apalagi kalian tahu Kredivo ini tidak main-main ya. Dan kadang-kadang kalau mereka datang, seketika datang berombongan, bisa 3 orang, 4 orang. Datang dengan nada-nada yang keras, datang dengan cara-cara yang tidak pantas, sudah menyalahi SOP. Kalian akan merasakan bagaimana sih didatangi oleh Kredivo ini. Banyak sekali video-video saya mengupas terkait masalah Kredivo penagihannya, video-video real loh, video-video nyata. Dan kali ini saya akan kupas ini ya. Jangan sampai kesalahan kecil ini menjadi bumerang buat Anda ke depannya. Simak seperti apa yang akan saya paparkan, biar Anda paham. Ini saya akan kasih contoh bagaimana sih kesalahan yang kecil yang mungkin tidak disengaja dan tidak disadari, tapi berdampak cukup besar nanti ke depannya. Ya, ini saya kasih contoh. Contoh yang kebetulan menyediakan contoh ini adalah postingan dari teman kita di Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara yang ada di grup Facebook. Saya kasih contoh seperti ini, saya akan tampilkan biar kalian juga bisa paham ya kesalahan seperti ini yang tidak boleh diperbuat. Seperti biasa, saya akan tampilkan di sebelah mana ya enaknya. Nah, sebelah sini aja deh. Ada di sebelah kanan saya. Pak, saya Ari dari manajemen kantor pusat Kredivo. Sudah di pertengahan bulan, menurut sistem yang ada, tagihan Anda masih belum diselesaikan juga. Kira-kira mau kasih alasan apa lagi ke kami? Mau dibawa kemana ini kejelasannya tagihannya? Hutang wajib dipertanggungjawabkan dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun. Anda bukan lagi nasabah baru dan sudah punya limit besar. Jadi tidak sepatutnya bersikap seperti ini. Saya tunggu jawaban masuk akal Anda. Terima kasih. Lalu, nasabah Kredivo ini menjawab. Nasabah Kredivo-nya membalas, merespon chatnya. Begini nih responnya. Pagi mas, saya kan sudah bilang dari awal saya pilot. Saya pun kemarin minta tolong di stop bunga sama dendanya. Dan itu pun pihak FC Anda masih ke rumah saya, sudah mengintimidasi saya dan menyebarkan data saya ke tetangga. Di sini dibilang bahwa nasabahnya, ini saya langsung review aja ya, biar mempersingkat dan menghemat waktu. Di sini dibilang bahwa, Pak, saya kan sudah minta tolong untuk stop bunga dan denda. Hello, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada. Namanya denda, menyetop bunga dan denda, itu tidak akan mungkin bisa. Kalian mau alasan apapun, pilot kek, nggak kerja kek, lagi nganggur kek, keuangan terganggu kek, nggak akan bisa di stop. Permintaan kalian ke DC nggak akan bisa dikabulkan. Itu sebatas DC. Bukan orang yang mempunyai otoritas dan kewenangan di pinjol Kredivo tersebut. Jadi salah besar kalau Anda mengemis dan mohon kepada pihak dari DC tersebut. Dari si pihak DC ini bilang, mengintimidasi gimana Ibu Amel? Gini Bu Amel, gaji Anda besar di sini. Masa bayar tagihan aja Anda nggak bisa? Gini aja deh, Anda bayar dulu aja sekarang sejumlah 129.980. Terus dia mengomentari ya, nasabah ini namanya Amel.
datang menagih bertiga katanya. Maaf ya Pak, usaha saya sedang sepi, pemasukan juga sudah cukup buat jajan anak saya. Pemasukan aja cuma cukup buat jajan anak. Lalu di sini kemarin juga udah bilang begini, ujung-ujungnya ke rumah saya menagih datang 2 orang. Tapi pihak Anda ke rumah menagih membawa orang lebih dari 1. Terus tagihan dan foto saya disebar. Harusnya tidak boleh, pihak Anda sudah tahu rumah saya, apa susahnya menaruh surat aja di rumah saya. Ini kata nasabahnya. Lalu pihak dari kredivo bilang, kemarin apanya Anda belum bayar? Di mana buktinya jika ada petugas lapangan seperti itu? Ya, jangan mencari alasan agar Anda bisa mengundur pembayaran. Bayar sesuai tagihan Anda berapa, bayar tagihan Anda sekarang. Nah, lalu si nasabah ini bilang begini ya. Si DC ini bilang begini. Kalau nggak mau didatengin orang lapangan, bayar tagihan Anda. Bayar sekarang minimal segini yang tadi ya, sejumlah sekian. Saya tidak mau tahu, ini udah lama Anda telah wajib hari ini dibayar. Nah, si nasabah malah bilang gini, kalau saya bayar segitu, orang lapangan Anda akan datang lagi apa enggak? Saya nggak usah teruskan ya. Percakapannya ini banyak sekali percakapannya. Berapa chatting ya percakapannya. Begini kawan-kawan, dari banyak video yang saya kupas, saya sudah menjelaskan. Kesalahan utama dari nasabah gagal bayar, khususnya ini kredivo ya. Kalian jangan pernah merespon segala bentuk chat. Ini kesalahan pertama saja, merespon. Membalas chat dari WA. Membalas chat dari penagihan-penagihan yang membalas chat WA. Si penagih dari kredivo ini. Ini sangat fatal. Malah dia komplain. Saya sudah bilang bahwa saya sedang pilot. Dan saya sudah bilang untuk minta di stop bunga, denda. Saya rasa hal tersebut nggak perlu kalian ungkapkan ke DC. DC nggak akan menerima alasan Anda. Alasan pilot nggak akan terima. Lalu permintaan Anda untuk menyetop bunga dan denda juga nggak mungkin akan dikabulkan. Dan tidak masuk akal. Jadi inilah celah dan kesempatan, apalagi Anda bilang. Apakah kalau saya bayar sejumlah 100.000 sekian tadi ya, yang saya lupa ya, tadi berapa ratus ribu yang harus dibayarkan, apakah DC akan datang lagi? Ya akan datang tetap. Karena urusannya bukan hanya di DC mereka. Tidak cukup di DC mereka. Anda utangnya jutaan, Anda membayar hanya sepersekian saja dari yang di DC tersebut minta, ya besok beralih tugasnya ke DC lain, akan diminta lagi. Dan akan lebih kasar lagi cara-cara penagihan. Ini cara-cara melemahkan diri Anda sendiri. Makanya saya bilang ini kesalahan fatal. Terfatal yang dibuat oleh nasabah kredivo. Seharusnya nggak harus seperti ini. Ngapain Anda curhat, Anda pilot, nggak usah. Dengan seperti ini, Anda makin akan dikejar ke depannya. Saya tidak mendoakan, tapi ini yakin pasti dikejar. Makin dikejar. Karena Anda sudah merespon. Bagi mereka, respon Anda, balasan chatting Anda, balasan SMS Anda, atau telepon yang Anda angkat, merupakan bentuk peluang bagi mereka, para DC ini, untuk mengejar Anda. Dengan peluang seperti ini, berarti peluang bagi mereka untuk mencapai target mereka. Berarti Anda merespon, artinya ada kesempatan bagi mereka untuk Anda dijadikan target bayar bagi mereka. Berarti mereka akan terus nge-push Anda, akan terus mencecar Anda, mengintimidasi Anda, menteror Anda. Saya sudah bilang, jangan lakukan, jangan membalas. Tapi kalau Anda masih membalas, apalagi sampai curhat kayak gini, meminta dan memelas seperti ini, mereka di atas angin, kawan-kawan. Mereka makin akan arogan. Mereka makin menjadi-jadi. Mereka makin mencengkram Anda. Karena Anda ada di titik lemah. Karena Anda ada dalam pola permainan mereka. Paham sampai sini ya kawan-kawan. Dengan seperti inilah terfatal yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh nasabah kredivo yang kita bahas ini. Dan saya berharap, coba ya, mulai dari sekarang, ikuti yang saya sarankan. Tidak sulit. Yang saya sarankan tidak sulit. Cukup kalian mengabaikan segala macam bentuk WA. Cukup itu aja udah. Itu pertama kali Anda gagal bayar, Anda sudah yakin nggak bisa bayar, jangan aneh-aneh, jangan curhat, jangan utarakan keinginan ke DC-nya, jangan pula ungkapkan alasannya kenapa nggak akan diterima. Karena apa? Mau tahu jawabannya? Karena apa?
Karena DC tidak menerima alasan. Karena DC tidak menerima keluhan. Karena DC tidak menerima curhatan. DC hanya menerima struk bayar kalian. DC hanya menerima struk pembayaran pinjol kalian. Kalian sudah bayar pinjol, struk bayarnya kasih ke mereka, baru mereka terima. Tapi alasan kalian pailit, kalian nganggur, kalian nggak kerja, kesulitan dana, kesulitan uang, kesulitan makan aja susah, nggak diterima. Mereka masa bodoh. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih mengayunkan chatnya ya, oh begitu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya mereka bodoh amat. Aslinya tuh bodoh amat. Mereka nggak mau tahu. Hanya ingin mereka memancing Anda untuk Anda bisa berbelas kasihan kepada mereka. Seperti itu kawan. DC itu bekerja berdasarkan target. Target mereka adalah target Anda bayar. Anda bayar, mereka dapat uang, dapat gaji, dapat insentif. Anda nggak bayar, mereka nggak dapat uang, nggak dapat gaji, nggak dapat insentif, lalu dikeluarkan atau dipecat. Itu saja. Masih banyak teman-teman melakukan kesalahan fatal seperti ini, nggak ngerti gitu. Saya juga nggak ngerti, kenapa sih? Nggak banyak ditangkap apa yang sudah saya sarankan. Sudah saya kasih ilmunya. Jangan dibalas. Kalau seperti ini, saya nggak bisa jamin kalau ini akan di stop penagihannya. Ini pasti akan terus-menerus ditagih. Tidak ada, ya tidak ada alasan bagi DC. Yang ada cuma memberikan struk bayar Anda. Struk pembayaran Anda adalah kesempatan bagi mereka untuk tetap bertahan dan untuk tetap menagih kepada nasabah-nasabah lainnya. Stop bayar. Gagal bayar, nggak usah dibayar. Paham sampai sini? Dan yang paling utama, jangan pernah membalas seluruh chat, WA, SMS, ataupun mengangkat telepon. Jangan pernah merespon mereka. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Itu saja yang mau saya bagikan buat kalian semua, biar kalian paham ya. Biar kesalahan-kesalahan tidak akan kalian buat dan buat lagi, terus-menerus dibuat lagi. Sekali lagi, jangan respon. Sekali lagi, jangan respon. Dan perlu kalian ingat, saya garis besar ya, garis bawahi, bahwa DC tidak menerima alasan Anda, tidak menerima keluhan Anda, tidak menerima curhat Anda. DC tidak perlu alasan Anda pailit, DC tidak perlu alasan Anda nggak punya uang, DC tidak perlu alasan Anda tidak punya dana, karena dana kepake oleh keperluan keluarga, urusan dan lain-lain. DC hanya perlu struk bayar Anda. DC hanya perlu struk pembayaran Anda. Paham sampai sini? Catat. Dan kalau Anda paham, silahkan tulis di kolom komentar bahwa saya paham dan saya mengerti. Insya Allah ya, kalau Anda sudah mengikuti apa yang saya sarankan ini, insya Allah Anda tidak menjadi bagian bulan-bulanan dari para DC ini untuk terus-menerus Anda dikejar. Lihat, banyak sekali ya, kalau Anda tergabung di grup Facebook, banyak sekali teman-teman kita yang sudah cuekin, ya, bombardir semua WA, SMS, ataupun telepon, mereka cuekin sama sekali, mereka nggak angkat, mereka langsung blokir, langsung report, blokir, report, dihapus semua bentuk chatnya, akhirnya ketenangan yang terjadi. Memang selama 1 minggu atau 2 minggu mungkin akan terus-menerus di chat. Tapi lama-kelamaan mereka akan bosan sendiri. Bukan seperti yang kita bayangkan, mereka akan terus-menerus ya. Ketika kita sudah cuekin dia, berkali-kali mereka akan namanya lelah sendiri. Ya sudahlah, mungkin ditinggalkan ya. Mungkin nomor telepon Anda nggak akan dihubungi lagi. Itu kawan, itu fungsinya. Oke? Kalau sudah paham, saya tutup video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyadari kekeliruan dan kesalahan fatal yang sudah diperbuat oleh teman kita ini, dan mudah-mudahan tidak terulang oleh nasabah kredivo lainnya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu dan manfaat buat kalian semua. Kita tutup dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita yang sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampunannya atas segala hilaf, dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Kesalahan untuk tidak mematuhi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentaati perintahnya. Yuk kita sama-sama berdoa, ya Allah ya Rabb,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang sampai saat ini kami masih belum mampu untuk menyelesaikan riba kami, masih terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ampuni kami, hijrahkan kami ya Allah, kami ingin tobat, kami ingin istiqomah ya Allah. Berikan keistiqomahan untuk kami semua, agar kami bisa keluar dari jeratan riba yang Engkau laknat ini. Perluas rezeki kami ya Allah, perlebar usaha kami ya Allah, agar kami dapat mencukupi dengan rezeki-Mu yang halal. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Berikan juga kami kesehatan yang terbaik, agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Dan untuk teman-teman yang masih belum mensupport channel saya ini, silahkan ya support channel dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda. Seketika ya ada pemberitahuan ketika video saya diupload, langsung ada pemberitahuannya ke handphone Anda. Simpel kan? Langsung ya, setelah subscribe, aktifkan tombol merah, tombol loncengnya ditekan. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baik dan bermanfaat buat kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.